Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Jangan lupa ya, sebelum mulai belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi tentang persamaan lingkaran. Yang ini merupakan KD dari 3.21 untuk pengetahuannya dan KD 4.21 untuk keterampilannya. Adapun tujuan pembelajaran dari KD ini, diharapkan siswa dapat menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan A, B, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Nah, untuk mencapai target KD tersebut, di sini materi yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0 dan A, B, serta menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Materi ini akan kita pelajari selama 2 kali pertemuan, yaitu 2 kali 4 jam pelajaran. Oke, apa itu lingkaran? Ya, tolong perhatikan baik-baik. Definisi dari lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik ya yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap ya. Jadi dia kedudukan titik-titik ya yang jaraknya sama. Nah, berjarak sama inilah atau jarak yang sama itulah yang disebut dengan jari-jari. Adapun titik tetap itu disebut juga dengan pusat lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan lingkaran berikut ya. Lingkaran berikut adalah lingkaran dengan pusat O atau 0,0 titik pusatnya. Kemudian ini lingkarannya, inilah yang disebut dengan tempat kedudukan titik-titik ya, yang kalau dihubungkan menjadi membentuk sebuah garis yang mengelilingi lingkaran. Nah, inilah lingkaran ya. Kemudian berikutnya ya, dari titik pusat kalau ditarik garis ke titik-titik tadi itu dia jaraknya sama. Nah, jaraknya itulah yang disebut dengan jari-jari ya. Jari-jari ini ya itu dihitung panjangnya itu dari titik pusat ya. Oke, seperti itu untuk pusatnya 0,0. Nah, berikut adalah lingkaran dengan pusat A, B ya. Nah, ini lingkarannya, pusatnya A, B ya. A, B ini letaknya terserah bebas di mana, yang pasti dia bukan di 0,0. Nah, ini misalkan A, B-nya di sini, misalkan ya. Oke, ini adalah pusat lingkaran dengan pusat A, B ya, di mana R itu jarak dari titik pusatnya ke titik yang dia membentuk lingkaran ya. Oke, seperti inilah ya. Jadi tolong perhatikan perbedaan antara lingkaran yang pusatnya di titik O atau 0,0 serta pusat lingkaran yang pusatnya di A, B. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0 dan A, B. Ya, perhatikan di sini saya buat di sini dalam 4 bentuk ya. Bentuk pertama itu adalah jika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R. Sedangkan bentuk yang kedua adalah pusatnya 0,0 dan melalui titik tertentu, saya lambangkan X, Y. Nah, untuk pusat 0,0 baik itu diketahui R maupun melalui titik tertentu, rumus persamaan lingkarannya seperti ini. Perhatikan ya, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0. Adapun untuk lingkaran yang pusatnya di A, B, maka persamaannya seperti ini ya. Oke, di sini A, ini B ya. Jadi kalau pusatnya A, B, di sini menaruhnya ya. Sedangkan kalau 0 di sini berarti tidak ada ya, karena 0, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, tolong amati dan perhatikan baik-baik perbedaannya ya. Di sini kita akan membahas satu persatu dari 4 bentuk tadi. Bentuk yang pertama, jika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R. Masih ingat ya, tadi persamaan lingkarannya rumusnya seperti ini ya. Oke, jika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R ya, jari-jarinya 2, maka perhatikan caranya ya.
kita masukkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya adalah 2. Sehingga kalau kita masukkan 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi inilah hasil dari persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 2. Oke, lanjut. Nomor 2, ya, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 5 menjadi seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, kemudian berikutnya soalnya seperti ini, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 7 kuadrat. R-nya 7 ya. Hasilnya adalah 49. Selanjutnya pusatnya 0,0, jari-jarinya 10, maka hasilnya menjadi seperti ini. Di sini 100 ya, dari 10 kuadrat. Oke, seperti itu untuk bentuk pertama. Ini adalah bentuk yang kedua ya. Untuk bentuk yang kedua, diketahui pusatnya 0,0 dan melalui titik ya X, Y. Nah, untuk bentuk seperti ini ya, bentuk yang kedua ini itu ada langkah-langkahnya. Langkahnya ada 2 langkah di sini. Langkah pertama adalah cari R ya. Karena R-nya di sini tidak tahu, maka cari R. Cara mencari R-nya adalah dengan mensubstitusi ya titik X, Y ya, titik X, Y itu ke dalam persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0. Masih ingat ya persamaannya seperti ini. Nah, kita substitusi ya, X-nya kita masukkan, Y-nya kita masukkan, dapatlah nanti R. Nah, R selanjutnya setelah ketemu, masukkan kembali ke dalam persamaan lingkaran ya, dengan mendiamkan X kuadrat tambah Y kuadratnya, tapi R-nya kita masukkan. Oke, untuk lebih jelasnya ya, di sini ada contoh soal. Diketahui pusatnya 0,0 melalui titik 3, -1. Berarti titik ini artinya sebagai XY. Berarti 3-nya sebagai X dan -1-nya sebagai Y. Oke, kita kerjakan ya. Langkah pertama adalah mencari R. Kita substitusi ya titik ini sebagai pengganti X dan Y. Kita masukkan rumusnya ini ya. Oke, rumusnya ini. Berarti ini adalah 3, X-nya 3 ya kuadrat ditambah Y-nya -1. Kita masukkan -1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kita cari ya. Ini kalau dihitung 9 ditambah -1 dikuadratkan 1 sama dengan R kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan 10 sehingga ketemulah R kuadratnya adalah 10. Oke, kita diamkan ya. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan lingkaran dengan rumus ini. Kenapa? Karena pusatnya adalah 0,0 sehingga rumusnya ini. Ya, kita cari persamaan lingkarannya dengan mendiamkan nilai X kuadratnya tambah Y kuadratnya sama dengan R kuadratnya kita masukkan. Ya, R kuadrat kita dapat dari sebelumnya yang kita cari nilai R kuadrat adalah 10. Ini sudah nilai R kuadrat sehingga langsung kita masukkan 10. Oke, seperti itu ya kira-kira cara pengerjaannya. Oke, kita akan masuk ke bentuk yang ketiga ya, di mana pusatnya adalah A, B dan diketahui jari-jarinya R. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Pusatnya 3,7 dan jari-jarinya 3. Ya, masih ingat kalau pusatnya itu bukan 0,0. Jadi pusatnya di sini 3,7 ya, berarti ini adalah sebagai A, 3-nya, 7-nya sebagai B. Ya, dan di sini 3 itu adalah jari-jarinya atau sebagai R. Maka kita masukkan, masih ingat ya rumusnya seperti ini. Kita masukkan ya. X-nya diamkan, A-nya di sini 3, kita masukkan 3. Ya, kemudian ditambah Y-nya, B-nya 7, kita masukkan 7 sama dengan R-nya adalah 3. Di sini R kuadrat, kita kuadratkan 3 kuadrat menjadi 9. Oke, untuk sementara seperti ini. Inilah persamaan lingkaran yang dimaksud. Ya, adapun nanti di dalam ulangan bentuknya PG dan yang diminta bukan ini. Nah, itu bisa jadi akan kita teruskan. Tapi untuk sementara ini dulu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2. Pusatnya -2,5 dan jari-jarinya 5 ya, masih pakai rumus ini ya. Karena di sini pusatnya bukan 0,0. Kita masukkan A-nya di sini -2. Karena di sini maka dia masuk ke sini menjadi plus ya, menjadi plus 2. Kemudian di sini B-nya 5. Kita masukkan ke sini 5 sama dengan R-nya 5. Kita kuadratkan menjadi 25. Oke, sementara seperti itu hasilnya ya. Ya, di sini ada, perhatikan ya, ada latihan soal. Ini adalah soal ujian nasional
ya, dimana ini adalah soal bentuk yang ketiga ya. Ditanya persamaan lingkaran, diketahui pusatnya min 1,2 dan jari-jarinya 5 ya, tetapi di sini PG-nya bentuknya seperti ini. Nah, maka kita akan mengerjakan dan akan kita ubah hasilnya nanti ke dalam bentuk sesuai dengan yang di PG di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, masih ingat rumusnya adalah ini ya, karena di sini pusatnya bukan 0,0, pusatnya adalah ada berupa konstanta di sini ya. Maka rumusnya adalah x min a kuadrat tambah y min b kuadrat. Oke, seperti ini rumusnya, perhatikan. Selanjutnya, pusatnya ini adalah sebagai A. Ini min satunya sebagai A. Maka kita masukkan min masuk menjadi plus. Ya, karena di sini min ya. Kemudian Y-nya 2 masuk ke sini. Maaf ya, B ya. Maksudnya B adalah 2, masukkan ke sini 2. Kemudian R-nya 5, masukkan ke sini menjadi 5 kuadrat. Selanjutnya, karena di sini ini sebenarnya sudah hasil ya, sudah betul. Hanya di sini PG-nya yang diminta bukan bentuk seperti itu. Maka harus kita kuadratkan di sini. Ya, caranya perhatikan. X ditambah 1 kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. Pernah saya ajarkan waktu itu ya, cara mengkuadratkan. Oke, kita ulang lagi. Caranya adalah X kuadrat taruh depan. Ditambah 1 kuadrat taruh di sini 1. Tengahnya adalah 2 kali X kali 1. Hasilnya 2X taruh di tengah. Nah, inilah hasil sebelah kiri. Ya. Selanjutnya, ini kita kuadratkan. Hasilnya Y kuadrat. Kemudian, min 2 dikuadratkan jadi 4, taruh di sini. Tengahnya adalah minus 2 kali Y kali 2, yaitu 4Y. Sama dengan 25. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita rapihkan dengan susunan E kuadratnya dulu. Setelah itu Y kuadrat. Setelah itu dilanjutkan dengan yang X-nya, berarti 2X. Dilanjutkan dengan yang Y, berarti min 4Y. Selanjutnya tersisa bilangan kita kumpulkan. 1 dengan 4, ini bisa kita jumlahkan menjadi 5. Di sebelah kanan ada bilangan, kita pindahkan, kumpulkan ke sebelah kiri menjadi minus 25. Sama dengan 0. Oke, membentuk seperti ini. Tapi ini belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan. Oke, ini tetap karena nggak ada temennya. Ini juga tetap karena nggak ada temennya. Ini juga tetap, ini juga tetap. Sedangkan 5 dikurang 25 karena sama-sama bilangan maka bisa dioperasionalkan. Ya, bisa dikurangin. Hasilnya adalah minus 20 sama dengan 0. Nah, inilah hasil yang sudah sederhana. Dan inilah hasil yang diminta. Ya, kita cocokkan mana hasilnya. Oke, betul, C ya hasilnya. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih akan yang biasa keluar di ujian atau di soal ulangan ya. Oke, kita akan lanjut ke bentuk yang keempat. Jika diketahui pusatnya adalah A, B dan melalui titik X, Y. Perhatikan pusatnya sebagai AB, titiknya sebagai XY. Ya. Nah, kita akan mencari persamaan lingkaran ya. Sebagai contoh di sini diketahui pusatnya min 2, min 7, berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Melalui titiknya 10,2, berarti ini sebagai X dan ini sebagai Y. Langkah pertama adalah cari R. Ya, cari R. Ya, dengan menggunakan rumus persamaan lingkaran yang ini. Kenapa? Karena di sini pusatnya AB. Sehingga rumus persamaan lingkarannya ini. Oke, masih ingat ya? Bentuk ketiga dan keempat rumus persamaan lingkarannya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ya, bahwa ini sebagai XY, ini sebagai AB kita masukkan. X-nya 10. Ya, A-nya di sini min 2 masuk jadi plus 2. Kemudian Y-nya di sini 2 ya. Kemudian di sini B-nya min 7 kita masukkan jadi plus 7 sama dengan R kuadrat. R-nya kita diamkan karena tidak ada dan tidak diketahui. Selanjutnya kita hitung 10 ditambah 2, 12 kita kuadratkan. Ditambahkan 9 kita kuadratkan sama dengan R kuadrat. Kita hitung ya. 12 kuadrat 144. Ini dikuadratkan 81 sama dengan R kuadrat. Kalau kita hitung, ini adalah 225. Sehingga didapat R kuadrat sama dengan 225. Oke, dapatlah kita R. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan lingkaran, rumusnya ini. Caranya adalah ya, substitusikan nilai pusatnya, yaitu AB, ya, pusatnya ini ya.
ke dalam persamaan lingkaran dan juga substitusikan nilai R-nya yang didapat tadi. Sedangkan X sama Y-nya kita diamkan karena yang ditanya adalah persamaan lingkaran. Oke, kita masukkan ya. X-nya diam, A-nya tadi min 2, kita masukkan menjadi plus 2. Y-nya kita diamkan, B-nya min 7, kita masukkan menjadi plus 7. Sama dengan R kuadratnya kita sudah cari tadi ya, yaitu 225, itu sudah R kuadrat kita masukkan. Oke, seperti ini. Hasil ini sudah betul, dia sudah bisa disebut sebagai persamaan lingkaran. Tetapi terkadang ya, di pilihan ganda itu yang diminta bisa dalam bentuk seperti ini atau bisa juga dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau yang diminta bentuknya seperti ini sudah selesai. Tapi kalau yang diminta bentuknya seperti ini maka harus dilanjutkan. Oke, caranya adalah dikuadratkan. Perhatikan, X kuadrat taruh depan. Kemudian 2 kuadrat taruh belakang. Selanjutnya tengahnya 2 kali X kali 2. Ya, jadi 2 kali X kali 2 ya. Jadi 4X taruh di tengah. Kemudian ini. Ya, Y kuadrat taruh depan. Ininya dikuadratkan 49 taruh belakang, tengahnya adalah 2 kali Y kali 7 menjadi 14Y sama dengan 225. Selanjutnya kita susun yang rapih menjadi E kuadrat, Y-nya ke depan, Y kuadrat, dilanjutkan dengan 4X, ya, dilanjutkan dengan 14Y, dilanjutkan dengan bilangan kita taruh sebelah kanan, ya ini ya bilangan. Bilangan yang sebelah kanan sama dengan kita pindahkan ke kiri, kita kumpulkan. Sehingga sama dengan 0 sebelah kanannya. Jadi perhatikan susunannya ya. Yang kuadrat dulu, X kuadratnya, dilanjutkan dengan Y kuadrat. Habis itu yang X-nya, ya 4X di sini. Kemudian dilanjutkan dengan Y-nya, baru bilangan. Selanjutnya kita hitung yang bisa dihitung ya. Yang sudah seperti ini, nggak ada temannya berarti tetap, ini tetap. Ini tetap, ya ini tetap. Sedangkan ini bilangan yang bisa kita hitung. Ya, sejenis. Ya, ini kalau dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan ini, hasilnya minus 172. Sama dengan 0. Inilah hasil akhir yang persamaan lingkaran yang biasanya diminta ya di dalam soal ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan latihan soal. Di sini ada latihan soal yang saya ambil juga dari soal ujian nasional. Soalnya seperti ini. Persamaan lingkarannya diketahui. Jadi kalau kalian tadi belajar ditanyanya persamaan lingkaran, diketahui pusat dan titik ya ataupun jari-jari. Nah, sekarang justru persamaan lingkarannya diketahui. Ya, kemudian titiknya diketahui min 1,2. Yang ditanya nilai P yang ada di dalam persamaan lingkaran. Oke, ya, kita akan kerjakan. Langkah pertama adalah tulis persamaan lingkaran ini. Ya, kita tulis di sini. Selanjutnya, substitusikan titik. Masih ingat ya, titik itu kita lambangkan X sama Y. Jadi, kita substitusikan titik ini sebagai pengganti X untuk min 1-nya dan Y untuk 2-nya. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. Jadi, min 1 kuadrat, 2 kuadrat, 8 kali X-nya min 1. Dikurang 2P, Y-nya 2, ditambah 3, sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti itu, maka kita kerjakan. Min 1 dikuadratkan 1, oke. 2 dikuadratkan 4, oke. Min 8 kali min 1, hasilnya plus 8, oke, seperti itu ya. Min 2P kali 2, yaitu min 4P. Ditambah 3 sama dengan 0. Oke, perhatikan, ini bilangan, sedangkan ini bilangan yang ada P-nya, nggak bisa kita jumlahkan dengan ini. Tapi 1 dengan 4 dengan 8 dengan 3 itu bisa kita jumlahkan. Hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 16. Ya. Dikurangin 4P sama dengan 0. Kita mau cari nilai P, caranya dengan cara memisahkan bilangan dengan P-nya. Ya. Jadi min 4P-nya saya pindah ke kanan menjadi 4P, negatif dipindahkan menjadi positif. 16-nya kita taruh sebelah kiri. Jadi ini kita rubah menjadi seperti ini. Kemudian yang ditanya nilai P. Perhatikan nilai P letaknya di sebelah kanan sama dengan. Ya, perhatikan sebelah kanan. Maka cara mencarinya adalah bilangan yang di kiri
dibagi dengan bilangan sebelah kanan, yang itu temannya P. Ya, menjadi 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4. Ya, dapat ya. Jadi P-nya adalah 4 ya untuk soal ini. Oke, seperti itu ya. Oke, ini ada latihan soal untuk nomor 2. Nah, ini kalian coba ya, biar kalian mengukur kemampuan kalian bisa apa tidaknya ya. Jadi ini soal tolong dikerjakan oleh kalian ya. Nanti hasilnya ini saya kasih kunci jawabannya, yaitu C ya. Jadi kalian pelan-pelan, bagi yang belum paham bisa dengarkan lagi video pembelajaran ini ya, untuk sebelumnya nanti kalian mencoba untuk mengerjakan ini. Oke, kemudian juga habis ini kalian ada tugas di GCR ya untuk mengerjakan post test. Jadi tolong pahami video pembelajaran ini ya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.